akan mulai ke ibu-ibu yang seragam semua nih. Hebat sekali Bu Retno. Bu Neta dan Bu Amur. Jadi tiga-tiganya pakai background yang sama ya. Ini cakep ini. Ini apa ya? Hal baru nih. Kalau andai kata grup-grup lain juga seperti ini keren kali ya. Baik, selamat sore ibu-ibu semuanya. Ya saya ceritanya bergembira karena ternyata dari grup 146 dari Bu Niken menyampaikan bahwa ibu-ibu bertiga ingin menyampaikan testimoni, menceritakan pengalaman bagaimana sembuh dari diabetes. Diabetes itu adalah sesuatu yang mungkin, bukan sesuatu yang sulit. Nah, saya ingin ibu-ibu berbagi supaya memberi berbagi pengetahuan, pengalaman, perasaan, suasana hati, keluarga dan sebagainya yang selama ini dianggap tidak mungkin, terutama oleh orang-orang sekitar kita, keluarga kita biasanya. Karena mereka biasanya adalah orang yang paling mempertanyakan, ini kenapa kok ibuku, istriku, ini kok melakukan hal-hal yang aneh seperti ini, apa sih maunya? Ya, baik, mungkin saya punya waktu, maaf, ibu-ibu punya waktu sekitar 10-15 menit per satu orang untuk menjelaskan bagaimana pengalaman. Silakan, mungkin dimulai dari Bu Retno. Ini ketuanya nih ceritanya. Silakan Bu. Baru kemudian nanti ke Bu Amur, baru kemudian Bu Edeneta. Ya Bu ya. Silakan Bu Retno. Sang ketua. Di mute ya. Unmute ya. Oke. Silakan Bu. Selamat sore Pak Eko dan Selamat sore Bu. Semua Bapak Ibu yang ada di sini. Betul Pak Eko, saya ini mengikuti MOBI ini sepertinya memang kalau saya berpikir, kalau saya merenung dan saya berefleksi itu semua jalan hidup Pak. Jalan hidup saya yang memang saya harus lalui begitu. Jadi awal saya masuk ke MOBI ini karena saya itu punya grup WA, salah satunya dengan Bu Neta ini, Bu Edeneta ini punya grup ini, kami punya kelompok meditasi. Jadi kami punya kelompok meditasi online, di mana di situ tiba-tiba saya tuh shock ya, karena bulan tahun lalu lah 2021 itu bulan September saya itu mencoba cek seluruh tubuh saya. Kebetulan saya ini satu keluarga itu kakak-kakak itu semua diabetes dan saya pikir karena saya anak paling bungsu sampai umur 52 ini saya nggak diabetes kan gitu ya. Ternyata di tahun lalu itu saya tuh dapat peringatan kalau ada prediabetes. Bahkan saya sendiri nggak sadar begitu Pak. Nah, ketika saya tahu itu ya sudah, saya tuh memang orang yang tidak mau minum obat selama ini, Pak. Saya orang yang betul-betul hanya mengandalkan alamiah dalam pengobatan seluruh tubuh saya. Ketika saya mengetahui itu, saya konsultasi ke dokter dan dokter mengatakan, sudah kamu harus minum obat. Kalau nggak minum obat, kamu nanti gulanya akan makin parah gitu kan. Tapi saya dikasih obat, Pak. Saya nggak pernah minum. Dan nggak apa-apa, obatnya kecil aja, nanti malam diminum, kata dia. Terus, tapi saya nggak pernah minum. Sejak saat itu saya hanya berusaha, berdoa, dan saya pikir kalau saya ada ada yang yang membuat saya nggak dan bisa sembuh dari sakit gula ini, saya akan melakukan semuanya. Nah, betul Pak, jadi tiba-tiba di grup meditasi saya itu ngomonglah tentang diabetes, yang ngomong tuh grup yang anggota yang lain gitu kan, dan dia udah parah banget gulanya Bu Neta ya. Terus tiba-tiba ada yang ngirimkan link MOBI Pak, terus ini coba, waduh, saya baca itu Pak, langsung saya
wah saya nekat ini, saya bilang itu, saya cocok kalau modelnya seperti ini, dan saya nggak berpikir apa-apa Pak waktu itu, selain saya mengatakan inilah yang saya cari, artinya saya memang mengandalkan cara-cara alamiah naturopati ini. Nah kemudian saya ikut, saya dibantu Bu Ria waktu itu, saya sempat ditolak Pak sama Bu Ria Pak, waktu di WA itu kan kita di screening ya di WA gitu kan, terus Bu Ria bilang gini, Ibu coba cek lagi gulanya, saya nggak percaya Ibu punya gula. Lalu saya bingung kan, wong saya punya gula. Ibu kalau nggak punya gula nggak boleh ikut grup ini. Terus terakhir karena saya ngeyel aja kan, saya bilang Mbak Ria ini gimana gitu kan, terus Ibu sana cek ke lab HbA1c. Wah betul Pak, saya dicek HbA1c-nya tuh udah 6,7. Oh. Waktu saya kirim itu Mbak Ria langsung gini, oh ya udah Bu, Ibu sudah bukan prediabetes, Ibu diabetes, Ibu masuk aja. Ya udah, saya akhirnya apa ya, masuk kan di grup ini. Kemudian saya dijadikan ketua itu oleh Bu Niken, itu nggak ngomong-ngomong, itu Bu Niken itu langsung nunjuk saya. Tapi ya sudahlah, saya guru, jadi saya melakukan semuanya dalam keterbatasan saya bekerja ya Pak ya. Jadi mendampingi teman-teman bersama-sama. Untung grup 146 ini orangnya itu Pak baik-baik sekali. Jadi kalau saya sibuk nggak pernah nongol. Ini Bu Neta ini bantu teman-teman nongol. Kemudian ada Bu Amur, ada yang lain, dan mereka saling support. Nggak ada kok yang marahin ketuanya, tuh nggak ada Pak. Sampai nggak ada. Pokoknya kelompok kami itu baik banget, sampai akhirnya Bu Niken harus keluar dari grup karena mendampingi yang lain. Tapi untung Pak, di grup kami masih ada Pak Ardi ya Pak. Jadi kami kami masih tertolong lah dengan banyak hal ya, pertanyaan dari teman-teman. Nah motivasi saya itu karena sangat kuat ya, saya nggak pernah cheating. Sejak bulan Maret itu saya yakin bahwa saya mampu, dan teman saya ada yang bilang gini, yang dia itu vegetarian. Tadinya tadinya saya itu vegetarian Pak karena ikut meditasi kan. Tapi kok saya makan vegetarian tuh bukannya baik Pak. Saya makan vegetarian tuh benar-benar badan saya itu malah sakit Pak. Nah, ternyata saya mendapatkan refleksi berikutnya adalah bahwa tidak setiap orang harus menjadi vegetarian untuk sembuh. Ternyata tubuh saya nggak bisa vegetarian, karena ketika saya mengikuti pola ini, Pak, semua rasa sakit yang saya derita dari geringgingan ya, kalau malam itu tangan saya geringgingan, iya, sudah kaku, terus badan saya kalau bangun tidur tuh udah kayak nenek-nenek itu, aduh ini apa, sakit banget pinggang itu ya. Kemudian telapak kaki saya tuh juga nyeri-nyeri bagaimana gitu kalau untuk jalan kaki gitu ya. Nah, pokoknya hilanglah semua itu. Semuanya hilang Bu? Iya, hilang. Jadi saya enteng malahan. Makan segala macam protein itu enteng saya malahan. Jadi itu yang saya itu udahlah, saya pikir waktu itu pokoknya saya mau ngikutin ini, banyak yang sembuh, pasti saya juga bisa sembuh. Itu sih prinsip saya. Dan teman saya yang ngajari saya vegetarian tuh akhirnya mengatakan bahwa Ibu, jalan kita masing-masing sendiri-sendiri, kalau Ibu memang harus melewati seperti ini, itu adalah jalannya. Jadi waktu itu beliau hanya mengatakan, dia guru saya ya, dia guru spiritual saya juga, dan dia mengatakan, Bu Retno, orang yang spiritualnya tinggi yang bisa ikut yang model kayak begini, apapun modelnya, yang berhasil gitu. Jadi saya luar biasa Pak, sungguh berterima kasih kepada Pak Eko dan tim Mobi ya. Saya betul-betul bisa tahan lah ya, tahan untuk tertib untuk IF, PMP, dan olah nafas. Semua saya lakukan. Dari saya itu meditasi itu sudah seperti itu ya Pak ya, yoga, meditasi itu udah rutinitas saya. Ketika saya disuruh olah Pak, saya agak sombong sedikit loh Pak.
Oh ya. Agak sombong tuh maksudnya, Allah paling itu juga seperti yoga atau ini gitu ya Pak ya. Ternyata Pak, waktu awal-awal saya ikut itu loh, kok gula darah saya naik. Stres saya Pak. Beda banget ya Bu ya. Beda banget ternyata. Sampai saya stres kan, saya terus, loh apa yang salah ya gitu kan. Nah kemudian saya ini terus ya, saya nggak kenal lelah, saya mencoba terus, sampai saya kemudian, oh kata Pak Eko, kalau Pak Eko 3 bulan, saya hampir sebulan loh Pak. hampir tapi nggak nyampe sebulan, akhirnya saya menemukan sendiri cara saya, sehingga oh ini ya yang saya bisa nikmati gitu ya, saya bisa menikmati, merasakan bahwa bagaimana oksigen itu masuk dan apa ya ini tubuh kita gitu ya. Nah disitulah bersyukurnya saya di bulan kemarin tuh tanggal 16 Juni saya dipaksa untuk terbalik oleh Bu Niken itu. Yang maksa saya Bu Niken Pak. Oh ya. Kemudian kami dimasukkan di grup itu. Nah saya tuh kalau nggak ada yang maksa itu ya, saya tuh masih ketar-ketir aja Pak. Ntar dulu deh, aku takut gitu kan. Maksudnya apa ya, harus yakin gitu ya Pak. Terus akhirnya ada Pak Sugi, ada terus saya didukung terus, nggak apa-apa Bu Niken juga begitu. Akhirnya saya cek HbA1c, saya cek semua kolesterol, saya cek ini, wah Pak, puji Tuhan Pak, HbA1c itu saya sekarang bayangkan jadi 4,3. Itu kan untuk saya itu sebuah pencapaian yang, aduh Pak, itu udah miracle sekali Pak, dari 6,7. Terus kemudian dari bulan Maret ikut seperti ini, dan di bulan Juni sudah 4,3 itu, wah saya udah luar biasa, dan kok bisa gitu ya. Bisa ya? Iya, inilah pengobatan tubuh yang untuk saya, ya udah, saya yakin gitu ya Pak. Ya akhirnya saya uji terbalik saya itu 17 Juni itu Pak. Saya udah siap-siap ke restoran Pak, di Bogor tuh ada restoran Pak. Udah kan, itu ngantor, waktu itu saya ngantor, saya bilang saya izin sebentar ya, saya mau ke restoran itu, saya bilang gitu kan. Saya makan Pak, setelah makan saya balik kantor kan Pak. Nah balik kantor malah ada masalah, ya udah masalahnya nggak ini Pak, tinggi banget lah ya, bikin saya tinggi. Nah itu ternyata gede 2 jamnya itu di atas 160. Terus saya kan kaget gitu kan. Terus tenang kata Pak Sugi, kata Pak dia juga udah tenang, Darto itu slow aja katanya. Udah tenang. Terus setelah saya tenang gitu kan, yang 4 jam, kembali lagi saya turun gitu kan. Terus nggak apa-apa itu GNG katanya gitu. Jadi ya udah saya yakin. Seminggu kemudian saya uji terbalik lagi, saya makan apa adanya di kantor. Ternyata kalau saat-saat di kantor itu Pak, memang tinggi Pak, gula darah sesaatnya setelah 2 jam itu ya, setelah makan itu ya. Nah karena di kantor itu selalu kalau saya gangguannya banyak banget Pak, kalau saya itu uji terbalik itu, jadi ada aja. Jadi loh, wah ini Tuhan gimana sih? Apa saya harus uji lagi saya gitu kan? Tapi ya akhirnya walaupun naik lebih tinggi dari 160, tapi kembali lagi ke awal untuk terbaliknya. Nah, terakhir saya uji terbalik setelah telepon Pak Eko itu dengan Niken. Saya sedang di Bali Pak. Saya sedang di Bali, ini saya udah pulang ya. Sedang di Bali, sedang santai, uji terbalik saya lakukan di restoran, makan lengkap gitu ya. Ya ampun, itu ujinya memang betul-betul bagus banget Pak itu. Jadi saya pikir saya memang harus santai ketika uji terbalik. Saya benar-benar sedang santai. Jadi gula darah 2 jam saya 127 dan kembali lagi ke awal gitu. Jadi terbaliknya betul-betul. Iya, sempurna. Itu ketika saya santai, Pak. Jadi inilah pengalaman saya, Pak. Maka saya mengatakan
waktu itu tuh gini, saya jadi ketua kalau saya nggak ngerti tarafnya terbalik, aku gimana ya mau dampingi teman-temanku yang di grup gitu kan. Jadi saya akhirnya, nah iya bu ketua itu ya harus ikut katanya apa duluan gitu kan. Oh, jadi nah setelah ini kan saya paham sekali ya Pak ya, ya nggak sekali sih, cuman lebih paham bagaimana juga nanti menemani teman-teman. Dan saya selalu mengatakan bahwa jangan cheating karena gunanya luar biasa untuk kita tertib itu, Pak. Nah, dari saya cukup sekian, Pak. Terima kasih banyak Bu Retno. Nanti setelah Bu Amur dan Bu Neta menceritakan pengalamannya, saya akan bertanya jawab dengan ibu-ibu semuanya. Ya, terima kasih banyak Bu Retno. Selanjutnya Bu Amur, saya ingin Ibu sekarang yang berbagi pengalaman. Silakan. Terima kasih Pak Eko. Ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saudara-saudaraku yang ada di grup Mobi ini suatu komunitas yang luar biasa Pak Eko. Saya merasa sangat bersyukur yang nggak ada henti-hentinya Pak Eko. Karena begini, saya mengenal Mobi itu hampir sama kayak Bu Niken dari link WA Pak Eko. Dari link WA grup SMA. Jadi teman saya itu seorang tentara TNI, dan kita suka bercanda-bercanda gitu ya. Saya ini siapa yang sakit, ayo cepat ke sini. Saya coba Pak Eko, saya coba buka link itu, kok banyak banget ya syaratnya. Pada saat itu harus punya glukosameter, harus punya ini, punya tapi di rumah punya ibu saya dulu Pak Eko. Karena keluarga saya itu semuanya diabetes Pak Eko. Ibu saya, gitu. Om saya, tante saya, dan meninggal semua karena diabetes. Nah kemudian beberapa waktu yang lalu sepupu saya Pak Eko, umur 40 tahun itu sudah kena diabetes. Dan gula darahnya di atas 500 Pak Eko. Nah pada saat itu juga saya juga pada waktu umur 40 itu ibu saya udah warning. Kamu harus cek lab sekarang karena kita punya keturunan diabetes. Tapi pada saat itu cek lab biasa belum ketahuan Pak Eko kalau saya punya diabetes gitu ya. Nah suatu ketika kok ini gula darah naik turun, sering pusing saya Pak Eko, sering pusing, terus cek ke lab mulai kelihatan gula darah puasa itu sudah 110, kemudian gula darah setelah makan itu 150 ke atas, 160, 170 begitu Pak Eko. Dokter yang meriksa ibu saya itu begini, kamu coba cek lab GTT oral. Kamu ini karena gemuk atau memang sudah ada gen yang sudah nempel di kamu ini kebawa warisan. Jadi dapat warisan saya juga Pak Eko. Jadi dapat warisan, warisannya warisan ya kita syukurilah Pak Eko. Jadi pada tanggal berapa ya, bulan Februari, kemudian saya mendaftar nih ke Mbak Ria juga, sama kayak Bu Niken, saya ditolak Pak Eko sama Mbak Niken. Sama Mbak Ria ditolak. Katanya, Bu, Ibu ini belum diabetes, karena waktu itu saya masih gula darah puasa itu 120 Pak Eko, 120. Terus kemudian saya cek lagi, Mbak Ria, ini gula darah yang akhirnya saya ke lab Pak Eko. Saya takutnya karena pakai alat yang di kantor, alat itu belum dikalibrasi dan sebagainya. Saya pergi ke lab. Nah, dari hasil lab itu kelihatan gula darah puasa saya 126. 2 jam PP 198 Pak Eko. Oh, ya tinggi itu. HbA1c saya 67 persis sama Bu Retno. Jadi mau masuk ke diabetes tuh. Udah diabetes, saya bilang Mbak Ria, ini tolonglah saya dimasukin, saya bilang begitu. Akhirnya Februari pending saya Pak Eko. Maret baru dimasukkan, makanya dapat nomor 1 saya Pak. Karena chat-chatan terus dengan Mbak Ria ini, makso Mbak Ria harus masukin saya deh. Karena begini Pak Eko, pada waktu saya masih almarhum ibu saya ada, kebetulan ibu itu kan seorang tenaga medis ya Pak Eko, perawat. Ibu saya itu perawat tahun 70-an. Perawat tahun 70-an, mantri kesehatan kalau orang bilang. Itu bilang begini, orang diabetes itu, jadi ke keluarga Pak Eko, itu harus banyak makan protein. Harus ngurangi karbo. Tapi waktu itu kan belum ada Mobi Pak Eko.
Sedangkan ibu saya meninggal itu 2004. Aduh. Oh iya. Jadi ibu saya itu selalu mencari buah alpukat. Cuman waktu itu kan masih belum kayak sekarang ini Pak Eko, gimana cara makannya, pola makannya seperti apa. Jadi ya makan nasi, ya makan alpukat, ya makan protein tinggi itu, iya tapi tetap makan nasi dan sebagainya itu, sayur ya banyak, semuanya banyak lah Pak Eko. Pokoknya 4 sehat 5 sempurna itu. Cuman saya terus pas ke dokter ibu saya, jadi dokter saya juga Pak Eko akhirnya. Dari warisan juga dokternya ini Pak Eko. Iya, iya. Ke dokter Ida Ayu itu. Nah ke dokter Ida Ayu itu diginiin. Bu, kalau ibu nggak mau minum obat, kayaknya dia juga dokter yang nggak menyuruh terus banyak minum obat gitu ya Pak Eko. Ada Bu, komunitas kelompok orang diabetes itu bisa 10 tahun nggak minum obat Bu. Nah pada saat itu tuh 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu Pak Eko, ketika saya umur 40 tahun ya, anak saya masih 1 tahun anak yang ketiga itu. Jadi 12 tahun yang lalu itu saya masih prediabetes dari hasil GTT oral itu. Yeah. Dokter saya itu bilang gini, kalau ibu mau coba cari kelompok itu. Tapi saya kemana ya kelompok itu? Nggak pernah ngerti saya Pak Eko. Terus dia begini, tapi ibu bisa nggak ya makan seperti itu nanti? Karena itu bisa seumur hidup loh Bu. Aduh, makannya apa ya dok? Saya bilang begitu. Udah gini aja deh, ibu ke dokter gizi aja deh. Suruh ngatur pola makan yang kalori. Saya ikutin dok, pesan dokter itu Pak Eko. Cuman saya bertahan nggak lama, tapi terus kayaknya kok berat ya makan seperti itu karena meskipun saya nggak makan nasi, tapi kok tetap aja gula darah saya tinggi terus gitu ya Pak Eko. Akhirnya dari prediabetes itu terus dokter bilang gini, udah sekarang minum metformin. Jadi yang dulunya 1 tambah 2 Pak, yang dulunya 2 sekarang 3 gitu kan sebelum saya masuk. Makin banyak. Makin banyak, makanya sebelum saya masuk mobil. Akhirnya aduh lihat om saya yang kemarin baru saja meninggal itu, aduh om saya kok ke ginjal, kemana-mana. Dan saya Pak Eko sebelum 2 tahun masa pandemi ya, di 2019 itu, ketika cek mata, saya ini kan minus ya dari SMA Pak Eko. Sebelum pandemi itu saya cek mata ke dokter mata, dibilang glukoma. Wah tambah saya kayak dunia runtuh Pak Eko, gelap gulita rasanya. Wah saya sudah mengurung diri di kamar, kata suami saya, ngapain kamu ini udah, nggak usah dipikirkan. Akhirnya kan setahun nggak ada dokter karena nggak bisa ke rumah sakit kan Pak Eko. Terus yang tahun 2022 ini, 2021 nggak ke dokter juga, 22 teman saya maksain karena anaknya di kedokteran, ambil spesialis mata. Ayo tak antar deh. Nah ini profesor yang paling bagus. Saya udah masuk ngobi kan Maret, April puasa itu kan April ya Pak Eko. Jadi puasa itu April, Mei mau lebaran seminggu. Saya beraniin diri ke Eye Center Pak Eko, ke Jakarta Pusat itu. Ditemenin sama teman saya itu. Akhirnya periksa semuanya dari saraf mata, jarak pandang, luas pandang, semuanya Pak Eko. Sampai minus-minusnya tuh di ini semua. Akhirnya setelah ketemu dia, ahli saraf, ahli kornea juga, saya itu dalam waktu sehari itu Pak Eko, saya di Eye Center itu. Cek satu-satu. Bu, ibu itu nggak usah khawatir nih hasilnya. Kalau saraf mata jelek Bu, ini merah, ini hijau Bu, hijaunya tebel, jadi Bu nggak usah khawatir. Alhamdulillah. Padahal Pak Eko di rumah sakit Cinere yang saya periksa itu udah ditunjukin Bu, ini saraf mata ibu ini bisa keganggu. Saya sudah kayak dunia runtuh Pak Eko. Jadi ya alhamdulillah ini 2 bulan itu Pak Eko, alhamdulillah. Jadi glukoma yang kemarin 2 tahun yang lalu dikatakan saya punya glukoma, itu alhamdulillah secara medis dinyatakan sudah nggak punya Pak Eko. Memang saya harus menjaga mata saya ini karena minus Pak Eko, tetap harus saya pakai kacamata dan sekarang sudah plus juga, plus 1,3/4. Jadi ini yang harus bagaimana nanti saya harus makan protein supaya mata saya juga bagus lagi lah Pak Eko. Ini yang saya berusaha untuk itu. Nah kemudian juga yang saya senang gini Pak Eko, kalau Bu Retno nggak pernah chatting. Saya kan di rumah lebaran banyak makanan, nggak tahan saya Pak Eko. Jadi chattingnya itu saya nggak makan lagi nastar, padahal itu favorit saya Pak Eko. Apalagi nastar keju gitu ya. Terus, tapi kalau yang namanya mede Pak Eko, aduh ini saya ngelihat kok kacang mede ini kayaknya ngiler-ngiler terus. Akhirnya ngambilnya ya udah makannya 1 gitu, 1 aja berhenti.
Terus suatu ketika suami saya lewat tuh, pas saya lagi sembunyi-sembunyi, ada orang makan. Kayak anak kecil ketahuan. Terus kata suami saya gini, "Mah, kamu ini kalau mau sembuh, ngapain kayak begitu? Percuma kamu nanti buang-buang waktu. Kalau nggak mau gitu, udah sekarang makan nasi sebebas-bebasmu, nggak usah ikut-ikutan program." Aduh, habis gitu saya mikir lagi, oh iya, kalau saya kayak gini nanti saya malah kehilangan waktu, dan waktu itu nggak bisa berbalik lagi. Sayang gitu. Akhirnya ya udah, setiap makan, suami saya akhirnya ikut juga Pak Eko. Jadi kebetulan kantor saya itu juga sangat kondusif Pak Eko. Jadi saya bikin semua menu dari sosis Solo yang ala Mobi, siomay ala Mobi, bukunya Bunikan itu lumayan membantu Pak Eko. Jadi ini terus kemudian anak saya juga kemudian ikut makan itu, suami saya juga ikut. Jadi saya nggak merasa sendiri Pak Eko di rumah. Dan saya punya teman-teman komunitas yang juga saling mendukung, karena kadang-kadang kan ragu juga kita Pak Eko, bener nggak sih ini? Apalagi awal-awal itu, aduh ini bener nggak ini? Akhirnya pas kemarin di Surabaya ketemu Pak Sukiran, ketemu Pak Gagu, itu saling menguatkan kita Pak Eko. Ini Bu Amor, ternyata ini, wah semangat lagi Pak Eko, semangat, oh ya bener. Ternyata terus kemudian di rumah ketemu orang-orang juga yang terus menyemangati gitu, seneng juga kita jadi semangat lagi gitu, semangat sembuh gitu ya. Jadi seneng kita akhirnya. Dan itu yang kemudian dari HbA1c 6,7 Pak Eko, terus kemarin sama Bunikan ini dimasukin grup veter balik juga. Aduh saya takut ini masih ragu rasanya wong baru kemarin. Terus gimana ini ya? Akhirnya saya telepon Pak Ardia, gimana Pak Ardia? Coba Ibu cek HbA1c. Saya cek HbA1c Pak Eko ke rumah sakit, dan hasilnya alhamdulillah sih 5,2 HbA1c saya pada saat ini 5,2. Terus saya lihat, oh berarti sudah normal ini, alhamdulillah lah sudah normal. Terus kemudian diajak Jumat itu veter balik. Aduh, Jumat saya kayaknya nggak siap deh, di rapat di kantor kayak headiknya luar biasa. Terus saya harus mondar-mandir. Boleh nggak Pak Sugi? Pak Sugi udah nelpon terus tuh. Boleh nggak Pak saya tunda? Boleh Bu. Ya udah kapan Ibu siapnya? Aduh kapan ya? Terus saya telepon ke Bunikan, ke Pak Ardia juga. Padahal mau diminta makan enak aja bingung ya Bia? Bingung Pak. Bingung Pak Eko. Akhirnya gini Pak Eko, pagi-pagi itu hari Sabtu kan semua suruh cek tuh kolesterol, saya cek. Kolesterol yang pertama ketika di Mobi 1 bulan itu 265 Pak Eko. Kemudian pas saya mau uji hari Sabtu itu, jadi saya cek sendiri diri saya Pak Eko. Kolesterol saya sudah mulai 198. Terus pH urin saya itu nggak pernahnya 7 Pak. Jadi pH urin saya sudah 7,4 pada mau uji veter balik itu. Tapi saya masih ragu Pak Eko, apa benar ini? Tapi waktu saya bangun tidur itu sudah 90 gula darah saya bangun tidur. Terus kemudian suami saya datang Pak Eko dari Jogja. Datang bawa sambal tumpang nih. Kok kemecer ya saya lihatnya. Langsung kata Pak Sugi ini gimana? Lah Bu, Ibu gimana itu? Terus akhirnya saya WA Pak Ardia, belum dia jawab Pak. Terus kemudian wah kok suami saya makan kayaknya enak nih. Yaudahlah saya uji veter balik aja. Akhirnya saya makan itu Pak, sambal tumpang sama tahu, sama telur, sama krecek, sama kerupuk dan peyek. Peyek itu kan nggak boleh ketinggalan Pak. Wah saya penggemar peyek Pak. Terus kemudian sayur-sayuran itu. Katanya juga suruh minum susu, saya minum susu bir itu sama buah, udah habis gitu loh. Habis itu saya telepon lagi ke Pak Sugi. Pak Sugi gimana nih? Saya udah uji V. Lah, Ibu siapa yang nyuruh? Oh, belum disuruh kok udah uji V duluan. Pak, ini suami saya bawa oleh-oleh, saya nggak bisa nahan. Ya udah, nanti Ibu tahan dulu. Untungnya sama Bu Retno itu juga sudah telepon-teleponan. Pas hari Jumat itu, Ibu udah uji V belum Bu? Besok gini mau coba ini. Bu, nanti jangan khawatir ya, kalau ini Ibu harus tenang, jangan sampai GNG terus ini. Terus masuk Pak Ardia juga menguatkan gitu, Ibu nanti kalau 200, kalau 300, kalau 200, 150 ke atas Ibu nggak usah bingung, tenang ya Bu, tenang. Tapi tenang ya gimana ya Pak, itu pertama kali deg-degan juga Pak Eko, meskipun disuruh tenang deg-degan juga. Akhirnya
sebelum makan itu gula darah 90, 2 jam kemudian saya dapat 159 Pak Eko di gula jam 2 jam, dan 4 jam kemudian itu 95. Terus saya telepon lagi ke Pak Sugi, Pak Sugi ini gimana? Ibu lulus, udah saya ngelulusin, tapi nggak sempurna. Ya udah Pak Sugi, yang penting lulus dulu, nggak sempurna nanti disempurnain gitu. Ya udah, terus saya juga chat ke Pak Ardia, ya udah Bu, tapi tetap polanya nanti seminggu lagi Bu uji. Terus yang V kedua Pak Eko tanggal 22 Juni kemarin saya uji V lagi. Nah kebetulan saya ini kan masih aktif ya di kantor, sering tugas-tugas luar Pak Eko. Nah pas uji V terbalik itu hari Sabtu, waduh ini gimana ya? Padahal hari Sabtu itu ada rapat, saya harus uji V terbalik. Ya udah, pokoknya nanti kalau uji V terbalik, saya mau minggir dulu. Saya udah ngomong ke teman-teman, saya mau minggir dulu lah, saya mau ini dulu. Nyepi dulu saya bilang gitu. Nah pas uji vapor terbalik yang kedua itu saya makan full karbo Pak Eko. Jadi saya foto semua. Jadi ada es buah dengan sirup campolai, pisang susu yang dicampur dengan susu kental manis itu, wah enaknya luar biasa Pak Eko. Aduh enaknya luar biasa. Terus habis itu ada sup krim jamur dan jagung. Saya makan juga Pak Eko itu dengan maizenanya itu, aduh ternyata enak juga. Terus saya juga makan nasi, terus kemudian dengan ayam kongpo yang manisnya terluar biasa itu, dikecapin itu ayam kongpo dengan mede yang dikecapin, kemudian dengan daging ada kambing gulingnya juga Pak Eko, kambing guling itu semua itu enak semua itu. Semua pokoknya saya makan karena di hotel Pak Eko, jadi semua saya makan tuh. Ada itu juga, terus ada sayur brokoli sama buncis, wortel itu saya makan juga. Aduh, telur ceplok gitu saya makan juga. Habis gitu loh, saya foto, saya ini tunjukin loh. Kok saya tunjukin ke Bu Yuli, temen yang satu lintas olah nafas itu, kata Bu Yuli, Bu Amor itu kok double karbo gimana Bu? Lah itu namanya double karbo Bu. Lah saya nggak ngerti double karbo, pokoknya saya makan aja Pak Eko. Udah saya makan, terserahlah, saya udah pasrah Pak Eko, pokoknya nanti apa yang terjadilah pokoknya. 2 jam kemudian udah saya tenangin diri, udah rapat mondar-mandir, saya tenangin diri. Pas mau 2 jam tuh saya minggir lagi ngambil gula darah. Alhamdulillah 133 Pak Eko. Bagus sekali Bu. Kolesterol saya saat itu turun lagi ke 193. Yang di V terbalik kedua itu. Nah kemudian di jam keempatnya jam 6 sore, karena saya ngambil kan di jam 12 itu Pak Eko, itu 93. Jadi ya sudahlah, saya sudah telepon lagi ke Pak Ardia, ke Pak Sugi. Jadi kalau udah gitu ke teman-teman mentor dan penguji ini. Terus kata Pak Sugi, ya Bu lulus, tapi masih belum sempurna ya. Nanti masih 2 lagi, ya udah masih 2 lagi. Nah harusnya kan kemarin Pak Eko untuk uji V yang ketiga. Tapi karena kemarin tuh saya benar-benar edik nggak bisa ninggalin rapat yang luar biasa itu. Akhirnya pagi ini tadi saya baru V terbalik yang ketiga Pak Eko. Dan hasilnya alhamdulillah ya, semalam itu masih ada jamuan makan Pak saya. Jam 10 malam masih makan Pak. Kepiting 1 kilo Pak. 10 malam itu 0,7 ons kepiting saya makan Pak Eko. Dengan saus Singapura. Terus karena saya mikir, aduh saya ini kan besok uji V terbalik. Gimana ini jam 10? Kalau saya tolak jamuan makan, kayaknya kok nggak sopan. Karena ada atasan saya, ada beberapa ini Pak Eko. Terus kemudian saya bilang lagi, aduh semalam itu ada udang juga Pak Eko. Udang dibumbu saus Padang. Itu udangnya 0,5 ons. Aduh, ada sop konro Pak Eko. Jadi saya merasa berdosa. Jam 10 itu baru selesai makan, saya merasa berdosa. Aduh gimana ya besok bangun tidur Pak. Saya langsung cek gula darah saya Pak. Alhamdulillah masih 98. Bangun tidur jam 5 tadi. Aduh saya udah lega. Berarti saya nanti bisa uji V terbalik nih. Pas jam 10 saya mau makan, saya cek lagi gula darah saya itu 95. Saya WA Pak Ardia, gimana Pak Ardia, boleh saya? Bu, do the best for your body. Ya udahlah, saya
saya niatin pokoknya saya harus cek uji terbalik lulus nggak lulus saya cek. Akhirnya saya makan Pak hari ini tadi dengan dori tepung dori goreng tepung, tahu goreng tepung. Jadi tepung-tepung semua Pak, karbo semua, jamur goreng tepung, nasi putih, terus kemudian sayur buncis, wortel, brokoli itu, dan juga susunya nggak ketinggalan Pak, buah pepaya, melon, sama semangka itu saya makan semua. Lengkap, 4 sehat 5 lengkap, sempurna pokoknya Pak. Dan bubur kacang hijau sempurna Pak. Jadi bubur kacang hijau juga di hotel ini Pak. Jadi habis gitu udah 2 jam kemudian itu tadi 2 jam ini berapa ini tadi 100 sebentar Pak Eko. 100 berapa nih 2 jam? 125 Pak Eko. Oh, bagus. 125 2 jam. Dan ini tadi jam 4 Pak Eko. Tadi olah nafas saya bolos Pak karena mau cek yang jam 4 itu. Oh, iya. Jadi ikut sebentar dengan secar kini. Nah, jam 4 itu saya ambil 91 Pak Eko, 4 jam kemudian. Ya alhamdulillah ini Pak Eko saya ketemu Mobi ini. Kenapa ibu saya dulu nggak ketemu Mobi ya Pak Eko? Dulu padahal dia udah tahu teorinya harus makan protein banyak, harus makan apuket. Saya tuh nyesel itu yang nyesel kenapa ya ibu saya dulu nggak ketemu Mobi, punya komunitas. Jadi dia komunitasnya cuma senam diabetes aja Pak Eko. Kaki diangkat diturunin itu aja. Jadi itu aja itu yang saya, ya Allah kenapa ini Bu saya. Nah kemarin itu ya sini alhamdulillah punya teman-teman yang, jadi kita nggak merasa sendiri Pak Eko. Ini senangnya kita punya banyak keluarga, banyak teman yang saling support, jadi kita nggak merasa sendiri. Karena ketika divonis, di TT Ora divonis diabetes itu Pak, rasanya dunia itu gelap gulita bener Pak. Aduh, apalagi divonis glukoma. Terus saya senang sekali juga, sekarang saya nggak lagi, kalau dulu setiap minggu Pak langganan tukang pijet, sekarang nggak lagi, sampai kasihan Pak lihatnya. Kalau WA Bu, kok lama sih udah 3 bulan Bu nggak pijet, ya udah Ton kamu kesini deh. Pokoknya mijetin, terserah mijet apa pokoknya. Sekarang nggak ngerasa apa-apa lagi Pak Eko. Ya. Capek juga enggak. Dan saya itu kan kalau ngetik sampai bisa jam 2 pagi, biasanya gitu. Itu nggak ngantuk, nggak capek Pak Eko. Dan bangun pagi itu kalau kadang-kadang ini ya, paling gula darah tuh 104 gitu, maksimal segitu di catatan-catatan saya itu. Kalau sudah kadang jam 2:30 saya baru tidur, jam 3:30 bangun lagi saya cek. Oh 104 ya udahlah, orang sehat aja juga segitu ya udah. Jadi saya leremin sendiri Pak Eko. Jadi itu Pak Eko, saya terima kasih sekali dan bersyukur dengan ketemu Mobi ini. Semoga dengan Mobi ini memang seperti Bu Retno tadi ya, ini memang jalan yang ditunjukkan Allah. Kita akan sembuh bener, nggak usah minum obat, tapi nggak usah minum ramuan juga. Kita benar-benar sembuh paripurna dengan pola makan kita yang benar. Jadi Pak Eko sekarang kalau makanan yang, kan saya masih aktif dengan berbagai macam jamuan-jamuan luar negeri itu ya Pak Eko. Jadi saya juga sekarang nggak ingin banget tuh Pak. Kalau dulu dengan French yang Perancis yang kayaknya aduh. Sekarang udah kuliner ya Bu ya. Kurang ya Bu ya. Enggak lagi deh, sekarang rasanya sudah bisa tahan gitu ya. Orang makan gitu-gitu ya udahlah, ini memang Mobi itu jalan yang sudah benar Pak Eko. Ya. Ditunjukkan jalan Allah yang benar lewat Mobi ini. Saya terima kasih sekali, mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain segera bisa sembuh seperti mentor-mentor, seperti senior-senior kita, termasuk saya juga, seperti senior-senior yang lain sehingga sembuh sempurna. Dan mohon Pak Eko kita selalu dibimbing ya Pak Eko. Dan mohon selalu diingatkan juga supaya kita benar-benar jalannya benar-benar benar dan nggak melencong-melencong lagi. Demikian Pak Eko, terima kasih pada Bu Niken juga, Pak Ardia, Pak Sugi yang membimbing tanpa henti ini. Semoga kita benar-benar sembuh paripurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Amur. Oh ya, saya dapat informasi dari admin, apakah Ibu betul seorang pengarang? Betul ya? Sebentar, saya kebetulan penulis Pak Eko, dan saya aktif di Kemendikbud Ristek di sana. Mudah-mudahan pengetahuan Ibu bisa disebarkan banyak orang Bu ya. Nanti saya bantuan Ibu. Saya pengen pengetahuan ini bisa diketahui banyak orang. Saya dengar informasi bahwa penderita diabetes 20 juta orang Bu.
Itu harus kita bantu. Iya betul Pak, betul. Termasuk kemarin sepupu saya sudah saya ajak semua masuk ke sini Pak, karena kemarin luka gangren ya, itu juga saya kemudian telepon Pak Ardia, ini gimana, dia ada di Nganjuk, kota kampung saya Pak. Jadi alhamdulillah sekarang juga sudah mulai baik ininya, dan dia sudah mulai ikut pola makan saya, tapi dia belum berani ikut mobil, katanya belum yakin. Ya sudah, aku lihat Mbak Am dulu, katanya sembuh. Ini sudah sembuh, saya bilang kemarin waktu veter balik saya share ke dia Pak. Jadi supaya dia juga yakin, memang meyakinkan orang itu kan perlu waktu, perlu mental yang kuat juga. Betul. Perlu mental yang kuat untuk ini Pak Eko. Benar, ini saya benar-benar luar biasa ini Pak Eko, terima kasih banget. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih banyak Bu Amur untuk testimoninya ini mencerahkan. Baik, saya beralih ke Bu Neta. Ya Bu Neta, apa kabar Bu? Lama kita nggak bertemu ya. Setelah Ciloto itu. Ya. Lanjut testimoni yang lain, sholat maghrib dulu ya Pak Eko. Oh iya, ini karena direkam, jadi saya minta waktu 15 menit baru kita istirahat sebentar. Ya, silakan Bu Neta. Baik, selamat sore Pak Eko, para mentor penyelia semua, dan semua saudariku yang ada di room ini. Selamat sore semuanya. Kabar saya kabar baik Pak Eko, kita terakhir ketemu di Ciloto ya. Ya betul. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan bisa Pak Eko berkunjung kembali ke Jakarta ya. Iya Bu. Oke, saya mau ceritakan awal sekilas sebentar untuk kapan saya mulai kena diabetes, yaitu 2019. Kebetulan suami saya itu paramedis di RSAL di Minto Harjo. Dia meriksa orang. Jadi ada bude saya yang dia periksa, jadi saya ikutan. Coba saya, tangannya ditusuk udah 300 sekian. Nah itu tanpa sengaja sekali sebenarnya. Lalu langsung disiapkan rujukan ke RSUD terdekat, lalu berobat, kata dokter seperti ini. Nah ibu sudah kena diabetes tipe 2. Jadi karena pola makan yang salah. Jadi harus minum obat. Lalu diberikan metformin 2 kali sehari. Tapi saya nggak minum, belum percaya gitu, apa iya mungkin gula harus minum obat. Dan satu tabletnya itu 500 mg gitu. Kalau saya makan 2 kali sehari berarti 1000 yang masuk ke dalam tubuh saya. Jadi saya pakai logika sendiri, saya tidak ikutin. Itu lebih kurang itu sepanjang 2020. Lalu 2019, lalu 2020 cek lagi gula darah sudah lebih tinggi lagi, dia di atas 200. Lalu dokternya mengganti obat dari metformin 2 kali 1 menjadi glimepiride, lalu ditambah karbose. Nah, ada teman yang mengatakan bahwa kalau akarbose itu udah lebih parah lagi, maksudnya dosisnya itu lebih tinggi dari metformin gitu. Nah, lebih kurang saya minum itu tahun 2020. Lalu 2021 saya punya inisiatif untuk ganti dokter. Ketemu dokter Angkatan Laut, dia marinir, lalu dia katakan gini, Ibu saya ganti ya semuanya ya, polanya ya gitu. Baik dok, saya bilang, jadi dikasih obat hanya sekali 1 hari, yaitu pioglitaton, tapi harus dengan olga dan diet yang ketat. Oke, saya jalani benar-benar olahraga dan diet ketat. Makan sudah diukur, karena sudah ada aturan dari bagian gizi, makan hanya 1 centong nasinya, lalu piring nasi itu dibuat seperti pelangi. Nasinya hitam, lalu yang kuning, ada yang merah, harus warna-warni. Saya ikutin, selama 2021 itu, yang tadinya BB saya 78 ke 57. Itu turunnya drastis banget. Tapi olahraga pagi dan sore itu wajib. Nah, berlangsung itu sekitar 2021 sampai dengan awal 2022. Sampai akhirnya saya ketemu Mobi dari sebuah WA grup meditasi dari seorang biarawati yang juga satu grup saya dengan Bu Retno tadi. Lalu dia memberikan link untuk bergabung di Mobi. Waktu itu saya ketemu Mbak Ria. Sebetulnya sama kedua teman saya yang terdahulu, saya pun tertolak sebenarnya. Karena pada saat dicek itu gula darah saya hanya 135. Karena begitu makan, olahraga. Begitu setiap selesai makan, olahraga. Jadi nggak pernah tinggi. Setelah saya diet dan olahraga ketat itu nggak pernah tinggi. Lalu kata Bu Ria gini, Ibu coba
makan, jangan minum obat yang sekali sehari itu, dan jangan olahraga. Makan nasi ya katanya. Lalu saya makan, saya ikutin kata Mbak Ria, saya cek gula darah benar 290. Baru saya lulus. Saya dapat di nomor urut ke-97, jadi sisa 3 di belakang saya. Jadi saya bersyukur banget Mbak Ria loloskan saya. Nah, karena udah terbiasa dengan pola diet dan olahraga, jadi saya masuk MOBI bulan Maret, tanggal 1 dan 2 itu kan pembukaan wawasan. Itu saya tekuni banget, berkali-kali saya dengarkan voice note Pak Eko. Lalu mulai PMB tanggal 3 itu, besokannya sudah 2 digit, cepet banget. Langsung 2 digit. Malam ya mau tidur, saya ukur udah 135, besoknya udah 2 digit. Itu berlangsung terus. Itu sampai dengan 3 bulan, buat saya itu gampang banget. Bukan sombong ya, tapi nggak susah gitu. Ngikutin PMB itu, lalu gula darah itu udah di bawah 100 terus lebih kurang 3 bulan sampai Maret, April, Mei. Nah, kemudian tanggal 6 Juni biasa sebenarnya tiap bulan cek gula darah semuanya itu HbA1 saya sudah 4,7. Lalu saya foto, saya kirim ke Pak Ardia juga ke Pak Warsono. Siap-siap uji filter balik itu pada tanggal 9 Juni. Itu Maret, April, Mei, berarti 3 bulan lebih berapa hari ya. Tapi saat itu kolesterol tinggi 410. Nah, tapi Pak beri saya waktu ya gitu. Jadi beri saya waktu beberapa minggu lagi untuk menyiapkan mental. Benar nggak sih ini? Benar nggak sih? Nah, sampai waktu di Zoom Olnaf seperti ini sore, Pak Partono bilang gini, semua data tentang Ibu sudah menunjukkan bahwa sudah bisa uji filter balik. Lalu kenapa harus ditakutkan gitu? Pada waktu itu entah bagaimana saya kok merasa ada sesuatu ini kayak menghadapi apa gitu. Kayak menghadapi sesuatu yang bagaimana gitu. Nah, tapi akhirnya dicoba. Nah, uji filter balik yang pertama dilakukan itu pada 26 Juni. Pada saat itu kolesterol sudah 326, asam urat malah naik 13,3. Gula darah awalnya 78. Kata Pak Sugi, maju terus, harus diuji hari ini. Oke, saya makan nasi, ayam, tahu, tempe diopor, disantan, tiga-tiganya, lalu susu, oseng pokce, sama jeruk. Lalu 2 jam setelahnya 165, 2 jam lagi menjadi 73. Saya bilang, wah puji Tuhan, ternyata benar teori yang diajarkan Pak Eko itu. Nah, saya foto, saya kirim ke Bu Niken, ke Pak Sugi sebagai penguji, dan juga ke Pak Ardia. Lulus, tapi belum sempurna, karena 165, 2 jamnya. Harusnya kan maksimal 160. Saya luluskan, tapi belum sempurna. Seperti itu kata mereka itu. Oke, saya dalam hati, puji Tuhan, mudah-mudahan yang kedua bisa berhasil. Lalu yang kedua, itu pada tanggal 1 Juli kemarin. Gula darah pada saat mau makan itu 85, 2 jamnya 114, 4 jamnya adalah 68, rendah sekali. Tapi saya nggak lemes, sama sekali nggak lemes. Cuma saya bingung aja kok bisa begini ya. Nah, tapi dalam kebingungan dan satu hal, saya bilang sama Tuhan, terima kasih untuk jalan ini. Terima kasih untuk sang founder itu loh yang mau mendedikasikan hidupnya untuk kita semua. Dan semoga tongkat estafet ini bisa berlanjut gitu. Saat itu saya makan nasi, telur dadar, CI daging sapi yang dicabein, lengkap bumbunya semua, lalu pokce, semangka, susu. Nah, tapi itu yang terjadi, gula darah pada awal 85, 2 jamnya 114, kemudian 2 jamnya lagi 68. Kolesterol sudah mulai turun 235, asam urat sudah mulai turun 6,8. Jadi selama bulan Juni akhir sampai dengan Juli awal, saya lihat kolesterol 9 Juni 410 kolesterol. Kemudian pada tanggal 26 Juni kolesterol 326. Kemudian pada tanggal 1 Juli kolesterol sudah 235. Ini makin melorot ke bawah. Nah, kalau menurut penguji saya Pak Sugi, kalau kolesterol itu masih tinggi Bu Neta, itu artinya sel pankreas masih lemah sekali. Itu menurut beliau. Ya. Benar tidaknya saya nggak tahu, nanti Pak Eko jawab ya, minta tolong. Nah, saya melihat itu dari 410, 326, kemudian 235. Saya berharap di uji V ketiga nanti sudah di bawah 200. Nah, dan kata Pak Sugi ini, itu nanti artinya sudah normal jika sudah di bawah 200. Apakah benar atau tidak nanti mohon penjelasannya ya Pak.
Ya. Jadi itu sekilas tentang saya, bagaimana saya derita diabetes, lalu bagaimana proses saya ketemu Mobi, lalu perjalanan mengikuti Mobi. Intinya yang saya tangkap dari semua voice note Pak Eko, pertama memang wawasan harus dibukakan. Dan wawasan itulah dari situ kita dapat memahami apa, bagaimana, dan apa itu diabetes, bagaimana menanggulangi, dan apa efek dan sebagainya. Setelah itu baru di hati saya kuat sekali, oh iya, ini bukan suatu penyakit yang nggak bisa sembuh. Bisa sembuh. Nah itu kuat dan yakin sekali saya jalani dengan ikhlas, dengan sepenuh hati, ternyata memang itu benar. Dan nyata adanya, kami-kami ini adalah bukti bahwa memang sudah sembuh. Tadi pun saya coba ada kondangan, saya sudah makan daging berbumbu, ada sedikit buah saya makan, lalu 2 jamnya saya cek gula darah, masih sangat aman terjaga 83. Nah ini yang menurut saya mungkinkah pankreasnya sudah benar atau menuju benar atau setengah benar, ini saya nggak tahu persisnya, tapi yang jelas ini sebuah perubahan yang luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih untuk Pak Eko dan tim. Semoga kebaikan-kebaikan ini akan menyebar ke seluruh, bukan hanya Indonesia, ke seluruh dunia, ke seluruh bumi. Amin. Ya, banyak sekali orang terselamatkan dari diabetes yang katanya nggak bisa sembuh, mematikan, dan punya banyak sekali penyakit penyerta lainnya. Demikian Pak Eko. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Ya, selamat sore. Jadi saya jelaskan untuk Ibu bertiga. Oh ya, sebentar. Sebelum saya menjelaskan, saya ingin nanti Adek lagi Zoom. Mbak Ria. Mbak Mary, ada Mbak Ria? Dan Bu Niken ya? Ini di bawah Bu Niken ya? Iya Pak, Bu Niken. Iya. Tolong dipanggil. Mbak Ria. Tuh Mbak Ria. Tidak ada Bu Retno. Bu Niken. Saya pengen dengar tanggapannya Mbak Ria dan Bu Niken. Silakan Mbak Ria. Oke. Selamat sore. Assalamualaikum semuanya. Selamat sore. Senang sekali saya dipanggil untuk dengerin testimoni Bu Amur, Bu Retno, Bu Edeneta. Ini undangan yang saya tunggu-tunggu dari bulan Maret loh sebenarnya. Ini kan ibaratnya bukan keberhasilan dari satu orang, tapi emang kerja tim, terutama ibu-ibu semua yang berjuang untuk lepas dari diabetes. Selamat ya Bu. Terima kasih sudah berjuang. Terima kasih ya Mbak Ria, udah diberikan. Terima kasih Mbak Ria. Kesempatan untuk gabung. Nah, Mbak Ria. Kalau saya harus nolak karena memang tidak sesuai prosedur. Pokoknya orang yang nggak sesuai prosedur saya tolak, bukan karena saya nggak suka. Tapi memang saya tuh emang pengen peserta yang daftar data awalnya benar. Jadi kita punya base data. Ketika 3 bulan, 4 bulan setelah berlatih, kita punya data yang benar nih, yang bisa dipertanggungjawabkan kalau beliau sudah sembuh, jika memang sudah fit terbalik begitu. Maaf ya, awal-awal jadi tim yang ditolak masuk Mobi. Tapi nggak mewek kan Mbak? Terima kasih. Nggak ikut mewek Mbak Ria? Nggak ikut mewek. Ini air matanya mau keluar Pak. Oh iya. Ya, pasti menjadi keharuan yang luar biasa ya bagi kami kalau andai kata ibu-ibu dari seorang yang bertanya-tanya bagaimana kesehatan saya selanjutnya, bagaimana hidup saya selanjutnya. Tapi ternyata kondisinya sangat membaik. Itu pasti akan menimbulkan keharuan. Ya. Oke, Bu Niken, sekarang mohon pesan dan kesan Bu Niken. Ya. Selamat malam Pak Presiden kita, Pak Eko. Selamat malam Bu Niken. Selamat malam Bu. Wah, di jalan ya. Ibu Amur, Mbak Retno, dan Mbak Neta. Tiga-tiganya ini perlu diketahui Pak Eko, ibu-ibu yang berkarir dan sangat luar biasa. Beliau-beliau ini berhasil karena ketekunannya sendiri, tekun dan disiplin untuk menjalankan Mobi, dan tepat waktu untuk setelah 3 bulan beliau itu disiplin. Mbak Retno juga
sebagai ketua, sebagai pemanut kepada anggotanya yang luar biasa. Saya hanya mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan akan disusul oleh anggota-anggota yang lain. Selamat, saya ucapkan selamat kepada ibu-ibu. Terima kasih Pak Eko, hanya itu yang saya bisa sampaikan. Ya. Saya lagi perjalanan dari dari Jogja ke Jakarta sampai Semarang ini Pak Eko. Ini melang-lang Buana terus Bu. Saya jarang lihat Bu Niken tuh diam di tempat. Iya. Terima kasih Bu Niken. Bu Niken, Terima kasih Bu Niken. Pengen ketemu kita Bu Niken. Ya, besok kita ketemu. iya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Bu. Terima kasih banyak. Baik Bu Retno. Oh ya Bu Retno di Jakarta ya? Di Bogor, Pak. Oh di Bogor. Kalau Ya. Bu Neta? Jakarta, Pak. Bu Amur? Saya juga di Jakarta, Pak Eko. Oke. Ternyata ada yang di Bogor, Jakarta. Oke. Saya ingin jelaskan mengenai kolesterol tadi sedikit bahwa benar apa yang disampaikan bahwa kolesterol adalah agen pertama kali kimia darah kita yang mengetahui apakah kita sedang sakit atau sehat. Apabila kita masih belum sehat, maka kolesterol biasanya akan banyak. Jadi itu yang memang biasanya tanda-tanda. Makanya orang kalau sering begadang, kolesterolnya agak naik sedikit. Nah, orang yang sedang sakit biasanya kolesterolnya tinggi. Nah, tapi kalau dikata sehat, dia akan turun. Jadi kolesterol bukannya tidak ada gunanya, kolesterol banyak gunanya. Itu dia mengetahui apakah organ-organ sehat, dia yang merawat pertama kalinya, Bu. Kalau andai kata tubuh kita perlu perawatan, kolesterol lah yang akan muncul pertama kali. Ya, Bu ya. Baik, Pak Eko, terima kasih. Minimal berapa, Pak Eko? Ya kalau di pemakam protein biasanya 300-an, bukan 200. 200 itu adalah orang pemakan karbohidrat. Tapi kalau andai kata kita bisa sampai 200 bagus. Tapi 300 adalah angka yang masih oke lah untuk pemakan protein. Ya, jadi sehat-sehat saja. Saya ikut senang, Bu Retno, Bu Amur, Bu Neta, saya ikut berbahagia dengan kesembuhan Ibu semuanya. Ini terbuktikan bukan bahwa Tuhan memang sangat memperhatikan kita. Diberikannya kita kesehatan, kesembuhan kembali. Ya Bu ya. Terima kasih untuk kesemuanya ini. Ya. Makasih Pak Eko, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Eko. Atur suhun, berkah dalam Pak Eko. Mudah-mudahan nanti segera semua banyak ikut ya Pak Eko. Biar semua orang sembuh. Ibu. Ya. Ya, siap Pak. Baik, terima kasih. Saya serahkan acara.